teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 beranggotakan Apriliani, Sri Febrianti, dan Aulia Rahmi. Kali ini kami akan membahas perihal Swatch Group and the Unique Culture. Dalam kemajuan globalisasi yang didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan juga transportasi, semakin mengurangi hambatan-hambatan antar negara, sehingga adanya kemudahan transaksi dalam arus perdagangan bebas yang terjadi di pasar global. Dengan menurunnya hambatan-hambatan tersebut, maka perusahaan dapat menangkap peluang pasar dan menerapkan strategi global untuk negara-negara tujuannya. Salah satu perusahaan yang memiliki strategi global unik untuk memasarkan produknya adalah Swatch Group di Swiss. Dalam persaingan di pasar bebas, Swatch selalu melibatkan keragaman budaya dalam keseluruhan merek dan strategi globalnya. Contohnya, Swatch memberikan tampilan berbeda pada jam tangan plastik yang harganya terjangkau. Harga Swatch lebih murah dikarenakan Swatch memiliki desain yang simple dan hanya memerlukan sedikit komponen dengan teknik produksi yang sangat efisien. Sehingga meskipun terjangkau, kualitasnya tetap bagus. Nah, selain harganya yang terjangkau, Swatch seperti pada varian X juga memungkinkan pembeli untuk mendesain jam tangan unik dengan kreasi sendiri. Sehingga pembeli bisa mendesain motif yang diinginkan, seperti motif seni, motif budaya, hingga motif yang didapat dari inspirasi perayaan dunia. Hal ini merupakan penerapan strategi globalnya dalam mengembangkan jam tangan unik secara budaya. Strategi yang digunakan Swatch dapat berjalan karena adanya kemudahan teknologi informasi dan transportasi dalam penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk mengembangkan produknya berdasarkan budaya masyarakat dunia. Swatch memasarkan produknya dengan menggunakan sistem informasi berupa media sosial dan website, serta meletakkan 37 anak perusahaan global yang mempekerjakan sekitar 37.000 orang. Kesuksesan Swatch tidak terlepas dengan negara tempat Swatch berdiri, yaitu Swiss yang meskipun terbilang negara kecil, tetapi berdaya saing lebih unggul jika dibandingkan negara lainnya. Ya, benar sekali. Inilah Swiss, yang merupakan salah satu negara dengan perekonomian yang stabil di dunia. Dalam membentuk sistem ekonomi, Swiss tentunya memiliki perbedaan dari segi politik, ekonomi, ataupun hukum dengan negara lainnya. Dikutip dari channel Economic Raven, negara ini dikenal sebagai negara dengan netralitas terbaik karena tidak pernah terlibat perang dengan pemerintahan asing sejak tahun 1815. Sehingga tidak heran banyak organisasi internasional meletakkan kantor pusatnya di negara Swiss. Nah, menurut CEIC data, PNB Swiss per Desember 2021 adalah 207.915 US dollar. Melihat tingginya angka tersebut menjadi sebuah bukti bahwa Swiss patut disebut dengan negara ekonomi kuat dan rakyat yang makmur. Dari segi pemerintahan pun, Swiss termasuk ke dalam negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi langsung, sehingga tidak melarang terjadinya pasar bebas dalam sistem ekonominya. Hal inilah yang mendukung Swatch Group bisa berkembang di kancah internasional. Di sisi lain, hal yang mendukung Swatch Group menjadi mendunia adalah predikat Swiss yang terkenal sebagai produsen jam tangan berkualitas tinggi semenjak zaman dahulu. Nah, dalam hal ini, sistem pendidikan dan standar hidup yang tinggi menjadi pengaruh kesuksesan negara Swiss. Sebastian Roussel, seorang ahli dalam pembuatan jam tangan di Swiss, dalam wawancaranya di kompas.com mengungkapkan perihal keahlian Swiss dalam pembuatan jam tangan, yaitu berupa sikap perfeksionisme dan pewarisan keahlian secara terus-menerus berkembang selama lebih dari 400 tahun. Bersamaan dengan pendapat Roussel, perhatian Swiss terhadap pendidikan berupa pemberian fasilitas yang menekankan kepada kebebasan berekspresi. Sebagai contoh, adanya sekolah khusus pembuatan jam tangan. J'ai une passionnante horloger et je travaille comme chef de finance. Ici, c'est possible pour moi de faire des expériences spéciaux, de agrandir mes connaissances. Sehingga hal ini pun juga mendukung terhadap kualitas SDM yang dimiliki oleh Swatch Group. Selain itu, menurut Times Indonesia, Swiss juga terkenal sebagai negara dengan angka buta huruf 0%. Sehingga hal ini menjadi suatu pelajaran
ketika Swiss menghabiskan lebih dari 22,5 miliar franc Swiss untuk penelitian serta pengembangan setiap tahunnya. Ketika SDM dari negara Swiss sudah sangat-sangat memadai, maka hal inilah yang menjadi penyebab dalam rendahnya tingkat pengangguran di Swiss dan menarik banyak perhatian para investor terhadap perusahaan multinasionalnya. Begitulah cara Swiss membangun ekonominya. Meskipun dalam segi geografi, Swiss merupakan negara yang terkurung dalam daratan sehingga tidak memiliki akses langsung dalam rute perdagangan terutama jalur laut, serta sumber daya alam seperti minyak dan batu bara yang sedikit. Tetapi, Swiss berhasil membuktikan bahwa ia menjadi negara maju yang kompetitif di pasar bebas melalui perusahaan-perusahaannya. Dan perusahaan itu termasuk Swatch Group. Berhubungan dengan implikasi teori perdagangan baru, Swiss yang menjadi negara first mover dengan spesialisasi khusus yaitu jam tangan dan tentunya mendominasi dalam ekspor produk tersebut kepada negara lain. Hal inilah yang memberikan keuntungan pada Swatch Group yang merupakan sebuah industri pembuatan jam tangan serta perhiasan dari Swiss yang didirikan oleh Nicolas Hayek pada tahun 1983. dengan melalui merger dari dua perusahaan yaitu ASUAG dan SSIH. Nah, kemudian pada tahun 1998, gabungan dari dua perusahaan tadi diberi nama Swatch Group. Swatch Group sendiri merupakan produsen jam tangan nomor 1 di dunia dengan penjualan yang memayungi 17 merek kualitas atas. Nah, sebelumnya, perusahaan-perusahaan jam tangan di Swiss ini sempat mengalami kebangkrutan dan cuman merek terkenal dan mahal aja masih bisa bertahan. Hal ini dikarenakan pada saat itu Amerika Serikat dengan jam tangan Hamilton dan Jepang dengan jam tangan Seiko di awal tahun 1970 sampai 1980-an itu ngeluarin jam tangan yang bergerak menggunakan baterai. Sedangkan jam tangan yang diproduksi di Swiss saat itu masih terbuat dengan automatic. Nah, untuk menangani krisis quartz tersebut, maka dilakukanlah merger dari kedua perusahaan jam tangan tadi. Nah, jika dihubungkan dengan teori Porter yang mengatakan ada kekuatan dalam persaingan untuk penciptaan serta pengigihan dalam memperoleh keunggulan suatu industri, maka Swatch Group ini menjadi salah satu bukti keberhasilan akan meraih keunggulan dalam dunia industri jam tangan yang kompetitif pada saat itu dan bertahan hingga saat ini. Pada Baselworld tahun 2013, Swatch ini kembali populer dengan meluncurkan jam tangan yang mesinnya itu terbuat dari plastik dengan varian otomatis yang diberi nama System 51 Irony. Diberi nama System 51 itu dikarenakan jam tangan ini memiliki mesin plastik yang sangat efisien yang hanya terdiri dari 51 komponen. Dan kelebihan dari jam tangan Swatch ini yaitu dengan menggunakan best quality movement, artinya mekanisme yang memungkinkan agar jam terus berdetak dan menunjukkan waktu secara akurat dengan mendapatkan energi kinetik untuk menggerakkan movementnya dengan melalui pergerakan tangan ketika jam tersebut digunakan. Nah, kemudian pada tanggal 26 Maret 2022 di hari Sabtu itu Swatch kembali menarik perhatian penggemarnya karena kolaborasinya dengan Omega. Jadi Swatch memberikan inovasi yang sangat unik dengan menawarkan 11 model jam tangan dan setiap versinya itu diatur pada benda langit yang berbeda di tata surya kita yang disebut dengan bioceramic moon swatch. Bioceramic itu adalah bahan khusus Swatch yang menggunakan keramik dan minyak jarak untuk membuat sesuatu seperti hibrida plastik keramik yang ringan, halus, tahan gores, dan menarik tentunya. Nah, pada saat peluncuran kali ini, banyak orang yang rela antri panjang demi mendapatkan jam tangan ini dengan harga terjangkau, yaitu $372 Swiss. Ya, dengan terinspirasi oleh Omega Speedmaster Moonwatch yang dijual dengan harga nominal $9.000. Dinamakan sesuai nama benda planet, jam tangan ini memiliki wadah biokeramik, tali velcro, dan tersedia dalam berbagai warna. Dengan mengambil pendapat Porter perihal situasi dalam mencapai kesuksesan internasional, terdapat beberapa faktor. Yang pertama, faktor pendukung yaitu sumber daya manusia. Dalam kasus Swatch Group yang berdiri di Swiss dengan predikat negara dengan sistem pendidikan terbaik,
maka faktor pendukung menurut teori Porter terhadap negara Swiss itu telah sesuai. Nah, kemudian faktor kedua yaitu faktor kondisi permintaan. Pada kasus Swatch Group dengan keunikan, popularitas, dan kualitas yang sudah terjamin selama bertahun-tahun, maka tentunya permintaan pasar akan terus berkembang dan Swatch Group terus melakukan inovasi atas produknya. Kemudian, faktor adanya persaingan domestik bagi Swatch Group. Hal ini nggak bisa dikecualikan karena semakin bertambahnya hari, semakin banyak pesaing bermunculan. Dalam hal ini, kebijakan dan aturan dari Swiss terhadap impor sejak 1 November 2021 melalui perjanjian AECEPA, Indonesia menjadi salah satu negara dengan bea masuk 0% dalam mengekspor emas, perhiasan, dan timah ke Swiss. Kebijakan Swiss dalam menyetujui hal ini tentunya memberikan dampak yang positif terhadap bahan baku bagi perusahaan jam tangan, sehingga Swiss sebagai negara spesialisasi jam tangan dapat semakin mengembangkan produknya. Selain itu, dari sisi Indonesia sebagai pengekspor juga akan mendapatkan keuntungan bagi negaranya. Begitulah cara Swatch Group dapat meraih kesuksesan, dimulai dari dukungan globalisasi yang membuka peluang pasar lebih besar, kemudian sistem negara yang mumpuni dalam memfasilitasi kemajuan kualitas Swatch Group, serta penerapan teori-teori perdagangan yang memberikan pengalaman untuk menjadi lebih baik lagi meskipun pernah mengalami kebangkrutan. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa di next video. Bye-bye!